Tuhan, sungguh jiwa kami berserah kepada Engkau. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang bahkan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Di saat kami justru yang hilang setia. Terima kasih karena Engkau terus menjadi pribadi yang setia di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal Tuhan yang seringkali membuat kami ragu. Tapi kami tahu di dalam keraguan kami pun Tuhan gak pernah menyerah. Dan Tuhan selalu menunjukkan bahwa Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian yang begitu indah yang menghantar jiwa kami untuk menyadari akan kesetiaan-Mu. Dan biarlah kami boleh mendedikasikan waktu kami yang singkat ini untuk kami mau sama-sama duduk diam. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Thank you Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ke depan boleh sungguh-sungguh menjadi alat di mana Tuhan berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Apakah sudah selesai minggu ujiannya teman-teman? Atau justru baru mulai? Sudah selesai? Ada yang belum, ada yang udah, ada yang baru mulai gitu ya. Semangat buat teman-teman yang mungkin sedang menjalani masa-masa sengsara begitu ya. Kesengsaraannya akan lewat teman-teman, karena mau gak mau harus dilewatin ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Bulan ini kita akan bahas temanya tentang berbagai macam struggle yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, begitu ya. Kita akan membahas seputar kehidupan yang gak jarang harus diisi dengan gak cuma langit yang cerah dan juga pelangi ya, tapi sometimes kita harus menghadapi yang namanya hujan, angin, begitu ya, bahkan badai di dalam kehidupan. Rasanya hidup dan struggles itu jadi teman seperjalanan ya, yang gak bisa dipisahkan. Bahkan kalau kita lihat teman-teman ya, setiap manusia kalau dia diberikan kesempatan teman-teman, setidaknya dia akan menjalani yang namanya 8 fase kehidupan ya. Boleh ditayangkan yang 8 fasenya. Next. Ya, teman-teman, di setiap fase ini ya, kalau kita dikasih kesempatan kita boleh jalani 8 fase ini ya. Ada infant, toddler, ada preschool, early school, adolescence, young adult, middle adult, dan late adult. Ya, mungkin pernah terpikir di dalam benak kita, duh enak zaman saya waktu masih TK, SD, begitu Ci, kayaknya tuh lebih enak, rasanya hidup gak ada kesulitan. Ya, kalau sekarang hidup itu ribet, ya sekolah ribet, belajar ribet. Berelasi itu juga ribet ya. Kalau saya boleh ke sekolah doang, saya gak usah berteman, boleh gak sih? Hidup aja saya sama diri saya sendiri, tapi gak bisa begitu. Ribet hidup itu ya. Bergumul bahkan sama kondisi kesehatan mental itu juga ribet banget ya. Bergumul sama keberdosaan diri itu rasanya bikin kita stres, bikin kita malu ketika kita harus lihat diri kita sendiri. Dan jangan salah teman-teman ya, jangan salah, semua life stages ini punya pergumulannya masing-masing. Dan semuanya saya mau bilang gak ada yang mudah pada masanya. Gak ada yang mudah pada masanya. Kita lihat teman-teman ya, infant atau masa bayi 0 sampai 18 bulan. Itu adalah masa dimana mungkin kita pikir ini hidup paling enak nih ya. Cuman makan, tidur, buang air, repeat. Benar? Benar gak? Gak mikir itu mah, makan, tidur, buang air, repeat. Udah gitu doang, ini mah hidup paling enak. Ya, tapi teman-teman percayalah bahwa di masa ini fase yang paling penting untuk seorang anak itu belajar tentang membangun kepercayaan dengan orang-orang terdekatnya. Kalau si bayi ini dirawat dengan baik di fase ini, maka hidupnya dia akan bisa belajar tentang apa itu trust. Dia bisa percaya dengan orang-orang di sekitarnya, entah itu orang tua, saudara, atau mungkin caregivernya. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang penuh dengan rasa takut. Dia tumbuh menjadi anak yang penuh dengan insecure. Dia gak bisa trust sama orang lain. Bahkan dia gak bisa trust sama dirinya sendiri.
Teman-teman, masa infan ini kita pikir gak ada pergumulan, tapi masa ini juga gak gampang ya. Berlanjut ke fase berikutnya, fase toddler, itu usia 18 bulan sampai usia 3 tahun teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah masa di mana seorang anak itu belajar apa itu kemandirian meskipun dia masih tetap butuh bantuan dari orang tuanya. Dan di fase usia ini teman-teman ya, dia punya banyak sekali rasa penasaran. Di sini ada yang punya adik usia toddler mungkin, usia 18 sampai 3 tahun ada? Ada yang lagi punya adik usia toddler? Atau umurnya 15 tahun tapi Sims toddler sih, ada? Boleh angkat tangan? Oh ya ada ya. Teman-teman, kalau kita ngelihat adik-adik kecil kita yang toddler gitu ya, kita mulai ngelihat gitu ya. Kenapa sih kepo banget, semua dipegang gitu ya, semua rasanya dia pengen tahu. Dia nggak tahu apa itu gelas tuh pecah, yang dimarahin bukan dia, gua gitu ya. Teman-teman, saya nggak pernah ngerasain punya adik toddler begitu ya, karena dulu saya berpikir saya anak bungsu, saya akan happy, saya anak paling kecil, jadi saya akan diistimewakan. Dan ketika itu dunia lenyap ketika ponakan saya datang. Di tahun 2001 ponakan saya yang pertama lahir, wah itu luar biasa. Waktu dititipin ke rumah hampir tiap minggu, astaga gitu ya. Dari yang saya nemenin dia waktu lahir saya lihat lucu gitu ya. Begitu udah mulai toddler dititipin ke rumah saya, dia jatuhin piring, gelas, itu dia yang jatuhin bukan saya. Yang dimarahin siapa? Saya. Masa gak bisa jaga ponakannya? Udah gede. Gitu ya, ngeselin. Fase yang ngeselin buat banyak orang katanya. Tapi di fase ini, di fase ketika dia banyak penasaran ya, dia mungkin Sims merepotkan buat orang tua atau caregivernya. Tapi kalau orang tua dan caregivernya bisa memahami dan mengisi kebutuhan dia, maka ini akan menolong dia untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang gambar dirinya mudah sekali rusak. Maju ke fase berikutnya teman-teman ya. Di fase preschool usia 3 sampai 6 tahun ya. Ini salah satu fase yang paling singkat ya, cuma 3 tahun doang. Tapi ini juga sangat penting karena di sini anak mulai belajar tentang inisiatif dan juga adanya guilt atau rasa bersalah. Ya, kalau orang tua caregivernya itu mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu berdasarkan inisiatif dia, artinya memberikan ruang untuk dia melakukan sesuatu yang salah, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang tahu bahwa hidup itu ternyata punya tujuan. Tapi sebaliknya, kalau di fase ini anak ini cuma dimarahin, dikritik, ditahan, ya, dibuat tidak punya motivasi selain nurut, maka anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi dengan guilt, dipenuhi dengan rasa bersalah. Kalau nggak nurut, salah. Kalau nggak nurut itu salah besar. Maka hidup saya nggak punya tujuan lain selain saya nurut. Apa kata orang yang powerful di atas saya? Ya, lanjut teman-teman. Di early school teman-teman ya, usia 6 sampai 12 tahun. Ini adalah salah satu fase yang panjang pertama di mana anak-anak mulai ngalamin proses perkembangan kognitif. Ya, ini usia SD deh ya kalau kita sebut ya gampangnya ya. Semua serba pertama kali untuk belajar sesuatu yang lebih berat. Tapi fase ini itu ngebentuk pemahaman anak soal kemampuan, soal kompetensi yang dia punya di dalam dirinya. Dan ini juga fase yang gak gampang. Karena ini menjadi semuanya serba pertama kali. Dan kalau fase ini gagal, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang inferior. Dia bahkan gak punya value diri yang baik. Dan masuk ke fase berikutnya yang lagi sebagian besar kalian jalanin adalah fase adolescence, usia 12 sampai 18 tahun. Ya, ini yang sedang kalian jalani. Pertanyaan saya, menyenangkan teman-teman? Kok senyumnya berat ya? Menyenangkankah teman-teman? Nah, ada yang senyumnya kayaknya gara-gara diliatin Cigebi jadi terpaksa tersenyum gitu ya. Begitu mata berpaling gak senyum lagi. Are you okay? Teman-teman, ini masa yang kita jalani sekarang mungkin sebagian di antara kita bilang ini fase yang menyenangkan. Tapi sebagian lagi di antara kita ngalamin banget betapa struggle-nya kita ada di fase usia remaja. Ya, pusing dengan perubahan fisik, ya. Pusing harus mulai bangun relasi dengan banyak orang. Pusing dengan gambar diri dan juga relasi dengan sesama.
gue gak tahu gue siapa, gue gak tahu gue pengen jadi apa. Apakah gue harus ngikutin role model gue? Tapi kayaknya mustahil, kayaknya gak bisa. Kita pusing dengan pergumulan fisik maupun psikis kita. Fase yang paling membutuhkan support system. Karena fase ini bikin kita cuma dua pilihannya teman-teman. Either kita menemukan identitas kita yang begitu cemerlang, atau sebaliknya kehancuran hidup dimulai dari fase ini. Dan ketiga fase selanjutnya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Silakan teman-teman boleh take a picture of it begitu ya, buat modal nanti kalau teman-teman mungkin masuk ke fase-fase berikutnya teman-teman bisa bersiap begitu ya. Baca kira-kira kalau fase berikutnya apa ya begitu ya. Nah, kalau yang usianya udah di atas 18 tahun mungkin kalian sudah mulai merasakan kejompoan itu begitu ya. Selamat menikmati, welcome to adulthood begitu ya. Saya pun kemana-mana bawa inhaler begitu. Teman-teman, setelah kita ngelihat semua ini teman-teman ya, kita tahu bahwa pergumulan dan hidup itu nggak mau kita harus laluin. Dan hopefully teman-teman, message hari ini pagi ini benar-benar kasih kita satu kekuatan. Buat teman-teman yang sebentar lagi akan kuliah, entar lagi di luar Bandung atau masih di dalam kota Bandung, mungkin lagi dihantui rasa takut karena gak tahu apa yang akan dihadapi di dunia yang selanjutnya nanti begitu ya. Ada banyak struggle yang mungkin akan dihadapi. Buat teman-teman yang bahkan lagi ngalamin pergumulan di tengah keluarga, pertemanan, relasi, atau bahkan pergumulan gambar diri, gak tahu mau jadi apa. Semoga message hari ini kasih kita satu kekuatan buat kita menghadapi pergumulan itu tidak lagi hanya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita teman-teman dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Teman-teman bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing atau di layar, saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Mazmur 34 ayat 7 sampai 11. Sana dikatakan demikian. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, Mazmur yang kita baca ini ditulis oleh seorang bernama Daud. Ya, waktu itu kondisinya Daud itu lagi struggle banget dia menjalani hidupnya. Kalau kita baca Mazmur 34 di ayat yang pertama sekali, nah teman-teman bisa lihat itu konteksnya teman-teman. Waktu Daud mengucapkan kalimat ini, what happened sih sama seorang Daud begitu ya. Nah, ini adalah kisah teman-teman, kisah pelarian Daud. Ya, yang teman-teman baca lengkap kisahnya bisa nanti buka di 1 Samuel 21, teman-teman bisa baca kisahnya kayak gimana. Tapi intinya begitu ya, saya mungkin bantu summary kan teman-teman ya. Intinya Daud waktu itu lagi super ketakutan. Ya, dia nggak mungkin menetap di Bethlehem waktu itu karena dia tahu kalau dia menetap di Bethlehem, dia akan ketemu orang-orang yang mungkin akan menyerahkan dia kepada Saul. Dan bahkan mungkin Saul akan dengan sangat mudah menangkap dia. Ya, gampang banget untuk nangkap dia. Tapi dia sempat memang hampir ke Bethlehem waktu itu untuk ketemu siapa? Ketemu para imam. Apa yang dia lakukan di sana? Dia minta roti. Teman-teman bayangkan, Daud ini waktu itu lari mungkin bersama hanya 2-3 orang karena dia nggak bisa banyak bawa orang, karena kalau dia banyak bawa rombongan terlalu mencolok dan gampang sekali untuk ditangkap. Waktu itu dia lari bersama 2-3 orang, dia nggak bawa apa-apa. Dan dalam kondisi apa teman-teman yang harus dihadapi? Dia waktu itu dalam kondisi yang sangat-sangat kelaparan. That's why dia terpaksa ketemu para imam, dia minta roti kepada para imam. Kenapa? Karena udah kelaparan.
Di tengah kondisi yang dia bergumul luar biasa, dia lagi mencari tempat untuk dia berlindung. Supaya dia gak dibunuh sama Saul. Akhirnya dia lari, dia mikir puter otak gue harus kemana. Dia lari ke kota Gad namanya teman-teman. Kota Gad itu bukan punya orang Israel. Kota Gad itu adalah milik orang Filistin, which is itu adalah musuhnya orang Israel. Bahkan bayangkan sedesperate apa seseorang sampai dia harus minta tolong sama musuhnya sendiri. Dia pulang ke kampungnya, dia mati, dia minta tolong ke negara tetangga yang adalah musuhnya, dia tahu resikonya juga mati. Dan di dalam keadaan yang desperate ini, dalam keadaan yang sulit ini, rasanya maju kena, mundur kena. Ya, waktu dia sampai di Gad, dia ketemulah sama si Raja Akis. Nah, waktu dia ketemu sama si Raja Akis, dia ketakutan luar biasa, dia takut dibunuh. Maka apa yang dia lakukan? Di ayat ke-1 teman-teman, 34 ayat 1 teman-teman kalau bisa baca di sana. Dia pura-pura gila, dia pura-pura jadi orang yang gak waras. Kenapa? Supaya dia gak dibunuh, supaya dia diusir. Teman-teman, dia melakukan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang gak ingat kalau ini adalah Daud yang dulu pernah bunuh superhero-nya orang Filistin. Siapa teman-teman? Ada yang ingat? Goliat teman-teman. Dia pernah bunuh Goliat. Itu kalau orang Filistin ingat, oh ini si Daud kecil yang dulu bunuh superhero-nya kita. Udah pasti semua orang pengen bunuh dia. Teman-teman, kalau saya jadi Daud, mungkin saya sudah memilih untuk nyerah aja. Ya, maju kena, mundur kena. Ya, pulang kampung salah. Ya, lari ke negara tetangga juga salah. Tapi satu hal teman-teman, yang dikenal dari seorang Daud adalah gelarnya teman-teman yang berbunyi a man after God's own heart. Ini adalah sebuah gelar yang banyak orang pasti kenal Daud dari gelar ini. Seseorang yang dikatakan berkenan, yang dekat di hati Tuhan. Teman-teman diyakini bahwa pada saat itu dia bergumul antara hidup dan mati. Tapi justru Daud itu menyerukan Mazmur 34 ini. Dia bukan lagi dalam kondisi sudah baik-baik saja terus dia tulis puisi, bukan. Tapi ini adalah seruan di saat dia kondisinya gak baik-baik aja. Di ayat yang ke-7 dia bilang orang yang tertindas ini, next slide. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Teman-teman, Daud bukan lagi dalam kondisi baik terus dia bisa ngomong ini, bukan. Tapi dia dalam kondisi yang begitu buruk tapi dia bisa bilang, saya orang yang tertindas ini, saya berseru dan Tuhan mendengar kok. Tapi apa yang dia lagi hadapin? Dia lagi lari sana sini karena nyawanya terancam. Tapi dia punya satu keyakinan di hati Daud. Bahkan ketika jalan di depan begitu gelap, seorang Daud mau tetap percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita perlu belajar dari seorang Daud. Kita perlu ngerti bahwa Daud pun seseorang yang pernah jatuh ke dalam dosa. Daud pun hidupnya bergumul berat. Tapi dia gak pernah kehilangan pengharapan. Kenapa teman-teman? Karena dalam keberdosaannya Daud itu berani sekali mengakui kesalahan dan juga bertobat. Di dalam pergumulannya yang begitu berat antara hidup dan mati. Tidak sekalipun Daud melontarkan bahwa dia menyalah-nyalahkan Tuhan. Tapi apa yang dia katakan? Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan bahkan di dalam hidupnya yang begitu gelap. Teman-teman belajar dari kisah seorang Daud. Kita perlu ngerti teman-teman sebenarnya apa sih? Apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan. Kalau Daud aja teman-teman yang punya gelar a man after God's own heart. Seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Ternyata hidupnya juga ternyata bergumul berat. Bukan berarti dia dikasih gelar a man after God's own heart kemudian dia bisa ongkang-ongkang kaki dan menikmati hidupnya. Ternyata gak demikian. Ya, dia bergumul hebat bahkan taruhannya nyawa dan itu tidak sekali, itu berkali-kali. Apalagi saya teman-teman. Apalagi kita semua di dalam keberdosaan kita. Taat sama Tuhan aja rasanya masih sulit. Ya, rasanya kita masih sangat bergumul. Kita bukan bergumul untuk bagaimana caranya kita stay di dalam ketaatan, bukan. Kita bahkan masih di fase dimana kita untuk taat aja kita masih bergumul. Teman-teman, buat kita pergumulan juga bukan sesuatu yang bisa dihindarkan.
Tapi satu hal teman-teman yang perlu kita bangun di dalam hidup kita adalah kita perlu punya satu kesetiaan teman-teman. Kesetiaan apa teman-teman? Kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Teman-teman, Mazmur 34 ayat yang kedua teman-teman ya. Daud di sana mendeklarasikan perjalanan imannya di dalam mengikut Tuhan. Dia bilang begini teman-teman. Aku hendak memuji Tuhan, perhatikan ya, pada segala waktu. Perhatikan ya. Dia bukan bilang aku hendak memuji Tuhan waktu hidup aku enak. Bukan itu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. It means ketika dia lagi bergumul hebat, waktu nyawanya lagi terancam, dia tetap bilang, mulutku, hatiku, pikiranku tetap mau memuji Tuhan. Ya, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Teman-teman, ini loh gambaran orang yang dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, yang tidak membiarkan pujian itu tidak keluar dari mulutnya. Ingat teman-teman, Daud ngomong gini itu bukan sekali lagi ketika dia lagi enak-enak. Ya, di ayat ke-1 dengan jelas dibilang bahwa perkataan ini keluar waktu seorang Daud lagi pura-pura enggak waras. Dia lagi bergumul hebat, tapi dia tetap bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Artinya dia lagi enggak baik-baik aja, tapi dia tetap memuji Tuhan. Teman-teman, saya nggak tahu pergumulan apa yang mungkin lagi kita hadapi sekarang. Ya, mungkin lagi ada yang bergumul dengan sakit di dalam dirinya. Mungkin ada juga yang lagi bergumul dengan kondisi ekonomi keluarga yang lagi berat-beratnya. Mungkin ada juga yang lagi bergumul dengan kondisi kesehatan mentalnya. Berkali-kali rasanya mau menyerah, berkali-kali rasanya pengen mati. Bahkan mungkin orang di kiri kanan gak ngerti pergumulan apa yang kita hadapi. Ya, tiap hari ke sekolah, ke kampus, ya, atau bahkan ke tempat kerja sebagian di antara kita gitu ya. Kita selalu jadi badut komunitas ya. Terkenal sebagai orang yang selalu ngelucu, selalu senyum. Tapi at the same time sebenarnya kita lagi menyimpan ada banyak sekali luka yang menyayat hati kita. Rasanya pengen menyerah aja, tapi juga menyerah ternyata gak semudah itu. Pengen nyerah tapi kok gak bisa, rasanya susah. Ya. Teman-teman, pesan ini mungkin rasanya juga klise buat kita ya. Tapi memang gak ada cara lain yang bisa bikin kita strong enough untuk menghadapi pergumulan di dalam hidup kita selain kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Izinkan Tuhan, firman Tuhan itu gak cuman jadi bacaan mingguan teman-teman, alias hari Minggu doang kalian baca firman Tuhan. Tetapi jadikan firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam keseharian hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu gak cuma keluar dari pengetahuan kita, tapi keluar dari seluruh perkataan dan juga hidup kita. Yang pada akhirnya, meskipun ada pergumulan berat sekalipun, respon kita bukan hanya mengeluh dan kecewa, tapi kita tetap memuji Tuhan. Pergumulannya jelas gak tiba-tiba hilang waktu kita puji Tuhan, tapi lewat pergumulan itu kita dibentuk jadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Teman-teman, waktu kebenaran firman Tuhan itu sudah berkuasa atas hidup kita, maka yang diubahkan itu gak cuman the way kita ngerespon pergumulan, tapi ada satu keyakinan yang akan selalu menolong kita teman-teman. Untuk kita bisa lepas dari anxiety, lepas dari kecemasan, lepas dari kekhawatiran yang berlebihan. Yakni apa teman-teman? Yakni kita bisa bergantung sepenuhnya kepada kesetiaan Tuhan. Kenapa teman-teman? Kenapa kita bisa bergantung sama kesetiaan Tuhan? Karena yang pertama teman-teman, kesetiaan itu adalah karakternya Tuhan. Itu keluar dari dalam dirinya. Sudah menjadi bagian dari dalam dirinya. Bukan sesuatu yang dia latih. Ya, kita bisa melatih diri kita untuk jadi orang yang care. Tapi beda dengan orang yang memang gifted di dalam dirinya, dia memang pribadi yang care. Itu memang jadi bagian dari karakternya. Nah, kesetiaan itu bukan sesuatu yang Tuhan latih. Pelan-pelan dia belajar setia, bukan. Kesetiaan itu memang sudah ada dan menjadi bagian di dalam karakternya. Teman-teman, kenapa Daud yang waktu kepepet hidupnya antara hidup dan juga mati, dia bisa tetap yakin akan kebaikan dan pertolongan Tuhan? Karena Daud gak cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi dia benar-benar kenal Tuhan yang dia sembah. Dia Allah yang setia dan kesetiaan itu adalah karakternya.
memang keluar dari dalam dirinya. Kalau kita lihat gimana kita bisa hidup di bumi ini teman-teman ya. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhanlah yang justru menopang bumi ini dengan konsisten supaya kita tetap bisa hidup di bumi ini. Kita tahu bumi itu muter teman-teman ya. Jadi di sini kalau ada yang percaya dengan teori bumi itu datar, ya nanti ngobrol sama yang lain, jangan ngobrol sama saya teman-teman, saya pusing ya. Tapi teman-teman bumi itu muter teman-teman. Dan dia tetap muter pada porosnya dan itu kekonsistenan Tuhan yang mengizinkan bumi itu tetap muter pada porosnya. Sekali kalau Tuhan iseng, ya manusia-manusia nggak tahu diri, ya, udah diselamatin dosa mulu, bikin dosa mulu, sentil dikit aja, keluar dikit aja dari porosnya teman-teman, kelempar kita teman-teman, mati kita, nggak bisa kita hidup, nggak bisa kita berdiri kayak sekarang, nggak bisa teman-teman. Tapi karena kekonsistenan Tuhan yang take care of the earth, Dia yang mengizinkan bumi itu tetap berputar pada porosnya dengan kecepatan yang konsisten. Maka kita bisa hidup di atas bumi. Teman-teman, Tuhan di dalam kesetiaannya, Dia konsisten kasih kita berkat. Dia konsisten untuk mengasihi ciptaannya. Dan itu adalah bukti kesetiaannya. Tuhan tahu kok, manusia yang lagi Dia rawat dan Dia perhatikan satu persatu sekarang ini adalah manusia yang tidak jarang, termasuk saya, adalah tidak jarang orang yang menyakiti hatinya berkali-kali. Tuhan sedih gak lihat hidup kita yang jatuh ke dalam dosa? Tuhan sedih. Tetapi Tuhan gak hilang setia. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap memelihara kita. Tuhan setia bukan karena sebuah keterpaksaan. Atau karena Dia sudah terlanjur ciptain manusia maka Dia setia. Bukan itu teman-teman. Tetapi kesetiaan itu memang keluar dari karakternya. Kesetiaannya gak bergantung kepada kesetiaan kita. Maka yang kedua teman-teman, kita perlu ngerti bahwa Tuhan itu tetap setia bahkan di saat kita gagal untuk setia. Terlalu sering kita gagal untuk setia, tapi Dia gak pernah satu kali pun gak setia sama hidup kita. Teman-teman mungkin ada yang merasa bahwa topik ini gak relate buat hidup kita gitu ya. Gak penting lah. Setia, Tuhan setia, bodoh amat. Tapi tetap saya berharap teman-teman message ini suatu kali bisa menjadi sebuah kekuatan buat kita. Daud di dalam perjalanan hidupnya dia pernah gagal. Dia pernah gagal untuk taat sama Tuhan, sama seperti kita yang sering gagal taat sama Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa yang sangat fatal, kita semua hafal ceritanya dari zaman sekolah minggu. Tapi keberdosaan Daud itu enggak bikin Tuhan itu tidak sanggup mengampuni Daud. Waktu Daud bertobat dan mengakui semua kesalahannya. Tuhan kasih tahu bahwa dosa itu punya konsekuensi. Dan Tuhan mau Daud tetap jalanin konsekuensinya yang begitu berat. Tetapi di dalam perjalanan itu, Daud gak pernah ditinggalkan. Berkali-kali Daud hampir mati. Tapi berkali-kali juga Tuhan nunjukin kesetiaan dan juga pertolongannya yang sempurna, yang tepat pada waktunya. Teman-teman, saya pengen nutup khotbah saya hari ini dengan kisah seekor kupu-kupu begitu ya. Ini the real kupu-kupu teman-teman ya. Suatu hari di sebuah pohon begitu, di sebuah dahan pohon terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar dari kepompongnya teman-teman. Dan di momen yang sama waktu si kupu-kupu ini sedang berjuang keluar dari kepompongnya, ada seorang pria yang lagi melihat proses ketika kupu-kupu ini keluar begitu ya. Dia ngelihat bahwa si kupu-kupu ini waktu itu lagi struggle-nya gitu ya. Kok gak keluar-keluar, dia kayaknya kesulitan, setengah mati. Lalu apa yang dilakukan oleh pria ini? Dia datang ke kepompong itu sambil dia bawa gunting kecil. Maksud hati dia mau tolongin si kepompong ini ya. Dia potong kepompongnya dan akhirnya si kupu-kupu kecil ini bisa keluar dengan mudahnya dari kepompong itu. Dan apa yang dilakukan oleh pria ini? Pria ini sedang menantikan si kupu-kupu itu mengembangkan sayapnya kemudian terbang. Dia pengen lihat itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah justru kupu-kupu ini gak pernah terbang sama sekali. Kupu-kupu ini berhasil keluar dengan mudah dari cangkangnya, dari kepompongnya. Tapi badannya justru bengkak. Kemudian sayapnya gak bisa berkembang dengan baik. Justru waktu si pria tadi bermaksud menolong, dia sedang menggiring kupu-kupu ini mati secara perlahan.
Dan dia akhirnya gak pernah punya kesempatan untuk terbang. Teman-teman, justru proses ketika si kupu-kupu ini berjuang keluar sendiri dari kepompongnya, kita lihat ya teman-teman, itu ada kayak semacam cairan yang keluar dari kepompong itu teman-teman. Nah justru ketika kepompongnya digunting dengan sengaja teman-teman, dibantu dipercepat, justru cairan itu gak keluar. Padahal cairan itu yang sangat dia butuhkan untuk proses dia berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Proses ketika dia struggle keluar itu adalah proses terpenting untuk dia bisa berkembang secara baik dan normal. Teman-teman, shortcut bahkan berusaha skip the struggle itu justru menjadi awal dari kegagalan yang bahkan berujung kepada sebuah kematian. Waktu Tuhan izinkan kita ngalamin kesulitan, pergumulan, Tuhan pasti lagi mau ngajarin sesuatu di dalam hidup kita. Struggle itu bukan hal yang buruk, karena melalui struggle kita ngalamin yang namanya bertumbuh jadi lebih kuat. Waktu kita bergumul teman-teman, dosa itu ngarahin kita buat ambil jalan pintas atau shortcut. Itu yang bikin banyak anak muda hari ini menyerah dengan hidupnya dan berakhir mati sia-sia. Pada waktu kita bergumul, Tuhan mau kita datang sama dia. Kita bergumul sama dia, bahkan kita mengizinkan Tuhan untuk ulurin tangannya buat kita. Waktu pergumulan itu datang, kita bukan lagi sibuk menghakimi Tuhan, kemudian kita bertanya, Tuhan kenapa sih? Kalau memang ujungnya baik, kenapa sih dikasih pergumulan? Bukan itu teman-teman yang kita pertanyakan. Yang Tuhan mau adalah kita ngalamin pertumbuhan lewat all the struggle yang kita hadapi. Waktu kita bergumul, kita gak mempertanyakan kenapa saya bergumul, tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Tuhan tambahkan imanku. Teman-teman, gak ada pertumbuhan yang muncul dari kemudahan. Gak ada teman-teman. Kita perlu belajar berpegang pada kesetiaan Tuhan. Dan seharusnya kita gak lagi hanya bertanya kenapa saya bergumul. Karena semua orang pada dasarnya pasti bergumul. Bukan sesuatu yang aneh ketika manusia bergumul. Tapi waktu kita bergumul kita bilang, Tuhan kuatkan aku. Tuhan tambahkan imanku. Teman-teman, bergumul itu sulit ya. Namun ada yang jauh-jauh lebih sulit adalah ketika kita bergumul tanpa bersama dengan Tuhan. So teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan segala pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia setia dan kesetiaannya adalah bukti yang nyata waktu dia bahkan mau mati buat kita di atas kayu salib. Bahkan kalau nyawanya saja dia korbankan buat kita, maka gak ada pergumulan yang terlalu mustahil sebenarnya untuk bisa dia selesaikan. Hiduplah di dalam kebenaran dan berpeganglah kepada kesetiaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah begitu banyak orang yang mungkin sudah menyerah di dalam hidupnya, hari ini Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk berjalan satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena waktu kami bertahan kami boleh merasakan di sana ada kesetiaan Tuhan. Tuhan, kalau mungkin sekarang ada pergumulan yang begitu mengacaukan hati kami, ada pergumulan yang rasanya begitu berat di dalam diri kami, ajar kami Tuhan untuk kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengeluh atas pergumulan kami, tapi yang kami katakan adalah Tuhan kuatkan saya, Tuhan tambahkan iman saya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pertumbuhan itu tidak keluar dari hal yang mudah. Tapi kesulitan yang kami dapat lalui itu justru membuat kami jadi pribadi yang makin indah di hadapan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk senantiasa bergumul bersama dengan Tuhan dan berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa.